Hai, balik lagi sama aku Nia si Hombing di YouTube channel aku. Nah, kali ini teman-teman aku mau ngebahas seputaran rekrutmen pramugari. Nah, banyak banget teman-teman yang bertanya di Instagram aku, apa aja sih tahapan pertama ketika kita tes pramugari itu? Nah, di sini aku akan membahas sekitar 6 tahapan. Tapi setiap perusahaan itu memang mempunyai beberapa tahapan yang lebih spesifik seperti itu. Tetapi aku akan ngebahas yang umum-umum diselenggarakan oleh beberapa perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk pertama-tama tes itu adalah penampilan berat dan tinggi badan. Nah, ketika kita datang ke suatu lokasi rekrutmen, itu kita pertama-tama kita akan diberikan kupon atau antrian gitu berupa nomor. Nah, kamu yang paling duluan datang itu akan mendapat antrian pertama untuk boleh masuk ke ruangan rekrutmen atau ruangan interviewer kayak gitu. Nah, di sana kamu akan disuruh ngelepasin sepatu atau high heels kamu, kemudian kamu akan diukur tinggi badan dan berat badan kamu. Nah, beberapa perusahaan juga mereka menerapkan sistem yang apa ya namanya, misalkan berat badan kamu itu 45 kilo misalkan kayak gitu. Nah, beberapa perusahaan memiliki kriteria atau standar yang sangat tinggi. Misalkan mereka akan menambahkan berat badan kamu dan mengurangi tinggi badan kamu kayak gitu. Nah, ini berlaku di beberapa perusahaan saja ya. Tapi menurut aku sih hampir semua. Jadi ada beberapa aja yang memang tidak memberlakukan hal ini. Jadi kamu ketika nanti di sana jangan kaget kalau misalkan kok tinggi badan kamu itu jadi lebih pendek kayak gitu, dan berat badan kamu itu setelah kamu timbang sebelumnya di rumah itu cuman sekitar 45 kilo, tapi ketika di tempat itu menjadi bertambah berat seperti itu. Ini tips dan trik dari aku untuk berat dan tinggi badan. Kalau misalkan umur kamu masih di bawah 20 tahun, kamu masih bisa bertambah tinggi badan. Kamu boleh olahraga dan mengkonsumsi vitamin D atau makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin D, contohnya kacang-kacangan, susu kayak gitu, dan rajin berjemur di bawah matahari pagi, di bawah jam 10 pagi kayak gitu. Kalau untuk berat badan, kamu bisa diet karbohidrat 1 bulan sebelum kamu tes. Kemudian kamu banyak minum air putih, sayur-sayuran, juga buah-buahan. Kayak gitu itu sangat berpengaruh banget untuk menurunkan berat badan kamu lebih ideal dan tidak membuat kulit kamu jadi kendur. Nah, pengalaman aku pakai obat diet itu malah kulit kita jadi kendur dan apa ya, lebih bersisik kayak gitu. Jadi pas tes itu malah berpengaruh juga, karena di tes itu selain tinggi berat badan, kamu akan diperhatikan juga kulit kaki dan kulit tangan. Kalau misalkan kusam atau misalkan ada bekas luka atau apapun itu akan membuat kamu gagal juga di tahap itu. Jadi perlu kamu perhatikan juga penampilan kulit kamu, rambut kamu, dan pakaian kamu tentunya. Nah, kalau kamu lulus di tahap pertama, besoknya kamu akan dipanggil via email atau SMS untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu psikotes dan bahasa Inggris. Biasanya psikotes dan bahasa Inggris ini disatuin, jadi hari yang sama. Tapi ada juga pengalaman aku ketika aku tes itu di Garuda 2014 itu dia dipisah jadi 2 hari yang berbeda. Cuman mungkin kesini lebih dipersingkat aja kali ya, jadi digabungin. Tidak masalah, yang penting kamu mempersiapkan diri aja. Nah, untuk psikotes itu tipsnya itu dia lebih ke perhitungan angka, kemudian deret angka juga. Kamu pelajari banyak tuh di Google yang namanya deret angka. Nah, kamu belajar untuk menghitung deret angka. Deret angka itu yang diperhatikan adalah kebenaran kamu menjumlahkannya, terus ketepatan waktu karena kamu akan berpacu dengan waktu, kemudian konsistensinya. Jadi mereka akan melihat kamu konsisten nggak menjawabnya kayak gitu. Jadi soalnya nanti dia tuh kayak bikin kurva gitu hasil dari jawaban kamu. Nah, kemudian dia ada lagi tes gambar. Nah, tes gambar itu biasanya dia memberikan ilustrasi itu
disuruh menggambar orang. Nah, gambar orang itu lengkap berpakaian, dan dia punya profesi kayak gitu. Kemudian yang dinilai adalah kerapihannya, kemudian bagaimana kamu menggambarkan orang yang kamu kamu lukis itu, siapa dia, umurnya, pekerjaannya apa, seperti itu. Nah, itu melihat kepribadian kamu. Kemudian ada juga gambar pohon. Biasanya mereka akan meminta kamu menggambar pohon yang berkambium. Maksudnya berkambium tuh ya dia punya cabang-cabang besar. Contohnya itu pohon mangga. Jadi kamu jangan menggambar pohon kelapa kayak gitu. Karena kalau kamu menggambar pohon kelapa itu sangat fatal banget. Karena yang diminta adalah berkambium alias punya ranting, punya dahan yang lebar dan besar, pohon besar pokoknya. Nah, yang dinilai adalah kalau kamu menggambarnya itu trik dan tipsnya supaya kamu lulus di tes ini, ya kamu menggambar pohonnya yang besar, kemudian tinggi, dahannya rimbun, daunnya banyak, kemudian pohonnya kokoh dan dia punya ranting tidak terlalu banyak tapi punya cabang yang kuat kayak gitu. Itu akan menggambarkan kepribadianmu yang bagus kayak gitu. Itu tips dan triknya. Kalau kamu mau tahu artinya apa, kamu bisa searching di Google, itu arti maknanya banyak sekali. Tetapi yang aku tadi sarankan itu adalah hal-hal yang baik dan positif. Jadi kamu bisa ambil itu sebagai tips dan trik kamu biar kamu lulus di tes itu. Kemudian ada lagi gambar namanya tes warteg. Nah, kamu juga bisa searching nanti di Google apa itu tes warteg. Itu juga gambar di dalam kotak-kotak, sekitar kalau nggak salah ada 6 apa 9 kotak. Nah, di dalam itu ada gambar sepotong-sepotong. Nah, kamu disuruh untuk melanjutkan gambar itu sesuai apa yang ada di pikiran kamu. Dan kamu tuliskan apa gambar yang kamu lukiskan itu, maknanya apa, dan sebagainya. Nah, kamu bisa belajar lagi soal gambar warteg ini, tes warteg namanya. Kamu bisa searching di Google. Nah, itu selalu keluar di setiap tes psikotes pramugari yang pernah aku jalani kayak gitu. Nah, itu tips dan trik dari aku. Semoga kamu lulus di tahap psikotes. Karena ini menurut aku sih termasuk susah banget. Kemudian untuk bahasa Inggris ya kamu belajar lagi untuk vocabulary-nya karena dia akan banyak memberikan soal-soal cerita kayak gitu. Kemudian kamu past tense kayak gitu-gitu dia juga keluar. Jadi kamu lebih banyak belajar aja soal-soal cerita kayak gitu untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian ada tes kepribadian. Yang ketiga ini adalah tes kepribadian atau wawasan. Biasanya ini digabung dan bisa juga dipisah hari gitu. Tapi kamu persiapkan diri aja kalau seandainya memang ini digabung. Jadi kamu mesti banyak mempersiapkan diri untuk kedua tes ini. Kalau untuk tes kepribadian, dia akan melihat kamu secara keseluruhan. Jadi bagian tes kepribadian ini lebih dari ketika kamu datang memberikan salam, kemudian ketika kamu masuk ke dalam ruangan interviewer, bagaimana sikap kamu duduk, bagaimana sikap kamu berbicara. Nah, disitulah penilaiannya. Jadi dia nanti hanya banyak bertanya-tanya hal-hal nggak penting sih sebenarnya. Kayak misalnya dia nanya, kamu tadi kesini naik apa? Terus kamu tadi sudah sarapan apa belum? Nah, mereka itu hanya ingin melihat bagaimana cara kamu menjawabnya kayak gitu. Karena dengan begitu kamu akan memperlihatkan sikap kamu dan memperlihatkan watak kamu yang sebenarnya. Karena mereka kan orang-orang psikiater ya, jadi mereka juga punya ilmu jiwa. Mereka akan bisa melihat dan menilai dalam dan luarnya kamu itu seperti apa. Hal ini penting juga untuk sebuah perusahaan. Jadi mereka akan meng-hire orang-orang yang kompeten dan berkualitas gitu. Karena pekerjaan kita juga kan melayani. Jadi memang kita harus punya sikap yang baik juga supaya kualitas pelayanan kita juga baik kayak gitu. Nah, kalau misalkan tes wawasan digabung hari itu juga, ya mungkin habis istirahat nanti kita dipanggil lagi untuk masuk ke ruangan untuk dites wawasan. Biasanya untuk tes wawasan ini, kamu akan ditanya beberapa hal. Misalkan nih pengetahuan kamu. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apa tujuan kamu masuk di perusahaan kami? Seperti itu. Kemudian, kenapa kamu memilih perusahaan kami? Kayak gitu.
Nah, kamu harus searching jawaban-jawaban apa yang sekiranya itu tidak apa ya, terlalu berlebihan dan tidak terlihat sepele. Maksudnya jawaban yang baik dan yang apa ya, kalau menurut aku sih jawabnya itu yang seadanya, apa adanya kamu aja gitu, jangan dilebih-lebihkan dan jangan juga kamu terlalu polos juga gitu untuk menjawabnya, karena itu nanti kesannya kamu seperti cuek kayak gitu dan nggak peduli dengan perusahaan mereka kayak gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan pamungkas yang biasanya mereka tanyakan, karena mereka juga akan melihat calon-calon pramugari mereka itu yang memang niat masuk ke perusahaan mereka, bukan cuman lalu lalang numpang numpang apa namanya, aji mumpung mau tes di perusahaan itu. Karena banyak banget calon-calon pramugari itu mereka mau masuk ke sebuah perusahaan itu cuman aji mumpung atau mau nyoba-nyoba. Jadi ketika mereka lulus pun nanti ya mereka tidak terniat untuk memang memberikan pelayanan terbaik, memang niat untuk bekerja kayak gitu. Karena itu ngaruh banget kayak gitu. Nah, kemudian mereka akan nanya lagi, kamu tahu apa tentang pramugari? Menurut kamu pramugari itu pekerjaannya apa? Gitu. Service, security, itu pekerjaan pramugari. Jadi bukan hanya tampil, terus jalan, berikan penumpang makan, tapi ada beberapa hal yang penting kayak service, kemudian safety, dan security. Nah, itu ada 3, kamu harus hafalin. Itulah jawabannya yang paling benar. Seperti itu, teman-teman. Kemudian dia akan nanya lagi, bandara-bandara apa aja yang kamu tahu di seluruh Indonesia ini. Nah, kamu harus hafalin dari rumah. Nah, itu kayak pengetahuan umum yang masih berkaitan sama penerbangan kayak gitu. Terus dia akan nanya CEO-nya perusahaan kami siapa kayak gitu. Nah, kamu harus tahu karena kamu melamar di perusahaan mereka. Jadi kamu harus tahu minimal jajaran jabatan atau bagaimana perkembangan dari perusahaan itu. Kemudian apa aja pencapaian perusahaan itu di bidangnya seperti itu. Kalau kamu menguasain hal-hal itu, aku jamin kamu akan lulus di tahap ini. Karena memang mereka mencari orang-orang yang kompeten seperti itu. Nah, tahap selanjutnya atau tahap keempat ada namanya background check. Nah, mungkin kamu agak asing dengar tahapan ini ya, background check namanya. Jadi, aku kasih tahu aja secara lugas ya, biar mungkin teman-teman lebih cepat menyerap dan lebih cepat menangkap artinya. Jadi, background check itu adalah melihat dari sisi nasionalisme kita, apakah kita itu seseorang yang profesional kayak gitu. Kemudian kita apakah punya jiwa yang labil, bisa jadi seperti itu. Apakah kita punya jiwa yang kokoh, tidak cepat terpengaruh oleh hal apapun, dan punya prinsip yang kuat. Maksudnya apa sih? Kenapa kita dites hal-hal seperti ini? Jadi sedikit-sedikit cerita nih ya. Pernah kejadian beberapa kali, mungkin juga teman-teman pernah dengar bahwa ada pilot atau ada pramugari, pada khususnya ya pramugari aja, jadi seorang teroris. Mohon maaf nih. Nah, mungkin itu karena ajakan pacarnya atau ajakan seseorang kayak gitu. Nah, pernah kejadian seorang teroris itu dia merekrut atau memacarin seorang pramugari dan kemudian dia mencuci otak si pramugari itu segala macam. Akhirnya yang menyebabkan si pramugari itu membawa bahan-bahan peledak atau memang mau niat meneror gitu di pesawat itu dengan kerjasama dengan teroris seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang dikhawatirkan dan diantisipasi oleh perusahaan itu sendiri, karena akomodasi pesawat itu kan memang membawa banyak massa ya, banyak jiwa. Nah, itu adalah tempat-tempat di mana teroris pengen banget beraksi kayak gitu guys. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, apakah calon pramugari ini loyal dengan perusahaannya seperti itu, loyal dengan seragamnya, apakah dia mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif atau untuk merugikan atau merusak perusahaan itu. Nah, tes ini berguna untuk itu. Kalau misalkan mereka melihat, nah
Bagaimana contoh pertanyaannya? Biasanya sih lebih ke PPKN sih ya. Jadi aku kasih tips dan trik nih ya. Tapi bukan berarti supaya kamu lolos ke sini, terus nanti ketika kamu masuk di dalam perusahaan itu dan kamu melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Aku nggak berharap demikian. Aku hanya memberikan sedikit bantuan, tips dan trik supaya kamu lulus aja. Dan aku berharap sih kamu orang-orang yang baik sih yang mau lulus nanti ke perusahaan-perusahaan yang kamu tuju kayak gitu guys. Nah, contoh pertanyaannya adalah sebutkan bunyi dari Pancasila kayak gitu. Undang-undang dasar. Nah, kamu harus hafal karena interviewernya itu akan menanyakan secara langsung baik lisan maupun tulisan. Nah, benar-benar kamu harus tahu. Karena pengalaman aku, beberapa teman aku banyak juga yang nggak hafal dan aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang spesifik yang mungkin jawaban mereka agak melenceng atau seperti apa dan mereka nggak lulus di tahap itu. Dan for your information ya teman-teman, jika kamu gagal di tahap ini, dipastikan kamu akan susah banget lagi untuk join atau untuk tes berikutnya di perusahaan itu. Karena secara nggak langsung kamu akan di blacklist. Karena itu tadi, gitu, kamu di warning. Nah, adapun beberapa kejadian, kalau nggak salah teman aku pernah gagal di tahap ini dan dia mencoba lagi beberapa tahun kemudian. Kan file kamu sudah ada nih di mereka. Itu kamu, teman aku itu dipanggil lagi gitu loh, dicek lagi dan ceknya itu lebih intens dan lebih spesifik. Dia dipisahin sama calon-calon interviewer yang lain gitu. Nah, kamu tes sendiri di ruangan yang berbeda karena memang kamu pernah ibaratnya pernah gagal di tahap itu gitu. Dan kalau nggak salah sih teman aku kemarin digagalin juga. Ya itu, memang ini adalah tes yang menurut aku sebenarnya semua tahapannya tuh susah semua dan memang berbahaya semua. Tapi di tahap ini kalau kamu gagal, itu kamu akan di blacklist lah kata kasarnya. Jadi hati-hati untuk di tahap ini guys. Karena kamu akan membawa jati diri kamu dan nama baik kamu di tahap ini kayak gitu. Nah, kemudian di tahap selanjutnya atau tes kelima, itu ada tes kesehatan biasanya. Nah, di tes kesehatan ini seperti biasa kamu akan dicek cek darah lengkap. Biasanya itu terdiri dari cek fisik. Nah, nanti kita akan dipanggil tuh atau di email disuruh ke sebuah rumah sakit rujukan kayak gitu atau mungkin perusahaan itu punya rumah sakit sendiri atau klinik sendiri, kamu akan diarahkan ke sana. Tes pertama itu biasanya tes fisik yang dilihat tuh apakah kamu punya tato di badan kamu. Kan biasanya tato itu mempunyai apa ya, makna sendiri ya. Mungkin kamu dulu pernah di penjara mungkin, atau mungkin kamu pernah narkoba kali ya, atau mungkin kamu nakal. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi pertimbangan juga buat suatu perusahaan itu. Tapi mungkin kamu iseng aja nih bikin tato, entah di punggung. Yang penting tato kamu itu enggak di tempat-tempat yang gampang terlihat, seperti di lengan atau kaki, seperti itu. Karena kan perusahaan itu mereka juga kadang-kadang merombak bentuk dan ukuran seragam mereka gitu. Kadang lengannya panjang, kadang juga cuman pendek gitu. Nah, ditakutkan dan dikhawatirkan kalau misalkan tato kamu itu di lengan, itu kan akan kelihatan tuh. Nah, itu akan menyulitkan perusahaan dan menyulitkan kamu juga seperti itu. Jadi memang ya kalau bisa jangan bertato sih menurut aku. Nah, kemudian tes fisik selanjutnya ya dilihat tuh kulit-kulit kamu, kulit tangan, kulit wajah, apakah kamu berjerawat, terus ditanyain kamu itu kalau tiap bulan haid itu kamu jerawat gak? Kan ada juga nih orang-orang yang tiap bulan kalau misalkan dia mens itu jerawatnya gede-gede banget. Nah, itu kan akan mengganggu penampilan kamu di saat kamu lagi duties atau lagi bekerja seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan jerawat kamu itu bisa ditolerir, nggak terlalu besar dan bisa di inilah pakai obat-obat apa, oke. Kemudian kayak bekas-bekas jerawat. Nah, kamu nanti di situ akan disuruh buka bukan buka, ngelap semua makeup kamu bersih dan kamu benar-benar polos. Karena kan banyak juga itu teman-teman yang ya dia mukanya flawless, mulus, ternyata pakai foundationnya tebel,
ketika di lap itu mukanya semua ini apa namanya bekas-bekas jerawat, bopeng segala macem. Nah dikhawatirkan namanya pekerjaan pramugari kita kan berpacu dengan waktu, bergerak sana sini. Nah kalau misalkan pas kita lagi kerja gitu, lagi duties keringetan tuh, kemudian makeup kamu luntur, kelihatan lah tuh bekas-bekas jerawat kamu kan nggak banget gitu loh. Jadi memang perusahaan itu memang agak jeli sih, pinter gitu untuk melihat hal-hal demikian. Jadi teman-teman nggak usah tersinggung juga karena memang basically perusahaan-perusahaan penerbangan itu memang berpacu pada fisik banget sih menurut aku ya. Ya karena memang mereka perusahaan servis ya, jadi memang kita harus memahami hal itu. Kemudian eh, berikutnya dia akan melihat adakah kecacatan kayak gitu mungkin dari segi mata, mungkin ada julingnya sedikit, mohon maaf, atau pendengarannya kurang. Pokoknya berbau-bau dengan fisik lah. Mungkin giginya kurang rata atau ada tambalan gitu atau gigi yang busuk, gingsul segala macem. Itu akan dilihat tingkat kelayakannya kalau masih bisa diperbaiki, ya mungkin kamu akan lolos kayak gitu. Kalau mungkin mereka ada rujukan nih kamu ke dokter dokter kulit dulu lah atau ke dokter gigi dulu benerin ini. Kadang mereka ngasih pelonggaran dulu untuk kamu bisa perbaikin kekurangan-kekurangan kamu guys, kayak gitu. Nah setelah fisik kemudian tes darah. Habis tes darah kemudian tes urin, kemudian tes pendengaran kamu budek apa enggak, karena kan kita akan kalau kerja itu ya pasti suasana cabin itu bising berisik dengan mesin pesawat yang ada di luar itu kan eh, berisik banget. Kalau kita kurang dengan pendengaran, kita akan apa ya pekerjaan kita akan terganggu karena kita akan mendengarkan. Yang paling penting adalah mendengarkan instruksi-instruksi dari kapten. Kita nggak pernah tahu loh instruksi itu instruksi untuk operasional atau untuk ketika darurat. Nah kalau misalkan ketika darurat kita nggak dengar itu bahaya banget. Kita kan harus sigap gitu dah apapun yang terjadi ketika kita duties kayak gitu guys. Nah, itu penting banget juga untuk pendengaran. Kemudian tes mata, lihat minusnya berapa. Ya sama juga untuk hal-hal safety tadi, baik itu servis juga itu sangat bermanfaat banget, sangat berguna banget karena ketika duties kita nggak diperbolehin kalau boleh jangan pakai kacamata. Tapi kalau tidak bisa ditolerir oleh mata ya nggak apa-apa, tapi perusahaan sudah mengatur itu guys, jadi memang boleh pakai kacamata tapi modelnya itu masih official look kayak gitu, nggak bisa kacamata yang gede-gede gaya-gayaan. Nah setelah itu banyak hal lagi yang dites setelah urin. Nah kamu akan dilihat tuh kamu pernah narkoba atau kamu lagi dalam kecanduan narkoba, itu kan terdeteksi lewat urin. Terus eh, fisik kamu udah, kemudian dilihat juga kamu tulang punggungnya itu ada skoliosis enggak gitu, karena mereka riskan banget ya kalau skoliosis karena pekerjaan kita juga pekerjaannya bukan ringan ya, jadi memang sangat berpengaruh itu penyakit-penyakit seperti itu. Nah gitu deh teman-teman beberapa tahapannya. Nah, kemudian tahapan terakhir setelah kamu lulus dari tes kesehatan ini, dinyatakan lulus, nanti kamu akan di email lagi atau di SMS bahwa kamu berhasil untuk mengikuti tes selanjutnya. Nah, tes terakhir dari segala-galanya ini adalah tes pantuhir. Nah, pantuhir itu singkatannya panitia penentu akhir. Di mana di tes ini kita bukan lagi dibilang tes sih kalau menurut aku, karena aku udah beberapa kali mengikuti pantuhir dari beberapa perusahaan. Nah, di tes ini kita bukan dites lagi maksud aku, tapi hanya dilihat oleh direksi-direksi. Maksudnya direksi-direksi itu ya mereka akan berjejer, biasanya sih ada paling sedikit 5, paling banyak 7 orang, dan itu mereka kadang mereka duduk berderetan gitu dan kita berdiri di hadapan mereka 3 atau sampai 5 orang, dan itu kan rasanya deg-degan banget ya ketemu sama direksi langsung ya, petinggi-petinggi perusahaan itu. Mereka ini atau beliau-beliau ini mereka punya andil besar untuk menentukan kamu itu layak atau tidak bergabung
di perusahaan mereka sebagai karyawan atau sebagai pramugari mereka. Walaupun memang kamu sudah mengikuti serangkaian tes dari awal sampai akhir, sampai background check, dan itu memang tes-tes yang bisa dibilang nggak gampang ya, susah banget, menguji mental banget, waktu, tenaga, juga pikiran, bahkan materi. Tapi di tahap itu kamu bisa aja gagal karena beberapa hal yang memang mereka tidak pernah share ke umum. Bahkan setelah kamu dinyatakan gagal pun, mereka tidak akan memberitahukan apa penyebabnya karena menurut mereka itu adalah rahasia perusahaan gitu. Karena itu adalah wewenang mutlak mereka sebagai direksi, alias mereka punya kekuasaan mutlak untuk itu, untuk menyatakan kamu pantas. Sebenarnya bukan pantas nggak pantas ya, karena secara ini kamu udah nyatakan pantas karena semua tes sudah kamu ikuti dan kamu lolos, itu kamu sudah dinyatakan pantas dan layak menjadi seorang pramugari. Cuman mereka punya kriteria tambahan dari mereka atau beliau-beliau ini, yang mereka bisa mengatakan bahwa ya kamu layak atau kamu cocok nih jadi seorang pramugari. Nah, pengalaman aku di beberapa maskapai ada juga nih, salah satu maskapai, kalau nggak salah maskapai apa ya, dulu aku pernah di AirAsia, aku pernah ikut pantuhirnya, itu udah lama banget, kalau nggak salah 2013. Nah, di situ mereka di tahap pantuhir itu kita dikasih pakai seragam gitu. Justru mereka melihat dari segi seragamnya. Nah, kamu pantas nggak sih pakai seragam? Kadang-kadang orang ya, dia udah tes bahasa Inggris oke, fisik oke lah gitu. Semuanya, karena tesnya dari awal sampai akhir tuh dia udah lewat, udah lulus semuanya. Tapi ketika dia pakai seragam, kayak nggak klik dan nggak cocok kok gitu, mohon maaf. Ya, aku juga bingung gitu loh. Dan saat itu memang berat badanku bukan berat badan, eh, apa ya, mungkin nggak klik aja gitu dengan warna merah, karena kan seragam mereka merah ya saat itu ya. Nah, kenapa kenapa aku tahu, karena saat itu salah satu interviewernya di sana memang teman aku gitu. Jadi beliau memberitahukan memang ketika di Pantuhir itu ya mereka melihat cocok nggak cocoknya itu dari kita pakai seragam. Nah, karena mungkin perawakan wajah aku itu yang Sumatera, mungkin kelihatan galak apa kayak gimana, terus aku pakai baju warna merah yang mentereng kayak gitu dan kelihatannya tuh kontras ke muka aku gitu loh, kayak gimana gitu ya. Udah, ya nggak lolosnya di situ. Dan aku nggak bersedih dan nggak berkecil hati karena memang aku merasa memang pantas kok jadi seorang pramugari event itu di perusahaan mereka. Cuman mungkin karena warna bajunya nggak cocok sama muka aku kali ya. Tapi kan dari segala dan semua tesnya aku lulus, itu udah buat aku satu hal, buat aku yang bikin bangga gitu aja sih. Nah, jadi buat teman-teman juga yang nanti akan mau mencoba tes, dan kalau misalkan lulus di tahap itu, kemudian ketemu di tahap pantuhir terus gagal, ya jangan berkecil hati karena memang kamu sudah dinyatakan layak dan sudah lulus dari semua tes itu gitu loh. Jadi di tahap pantuhir itu hanya, ya maksudnya bagaimana kamu bersikap aja sih. Kalau misalkan sikap kamu saat itu nice, terus nyantol di hati beliau-beliau, kemudian pembawaan kamu luas, kemudian kamu sopan, attitude kamu bagus, terus kamu aktif berbicara juga. Nah, itu jadi bahan-bahan pertimbangan mereka. Jadi jangan diem aja, jangan pasif. Kemudian kamu tunjukkan Hmm, yang terbaik yang ada di diri kamu. Nah, itu aja yang bisa membuat kamu tuh bisa lolos di tahapan tuhir. Kayak gitu. Sangat menegangkan banget sih. Karena nanti pertanyaannya tuh simpel banget. Paling mereka akan nanya, kalian naik apa ke sini? Terus kalian gimana perasaannya udah sampai di tahap ini? Pertanyaannya sepele karena memang di tahap itu udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan penting atau apa, karena semua udah dilaluin kayak gitu. Nah, oke guys, segitu aja yang bisa aku sharing tahapan-tahapan tes untuk menjadi seorang pramugari di perusahaan-perusahaan. Semoga informasinya bisa menambah wawasan kamu dan bisa menjadi referensi kamu ya. Nah,
next time aku akan sharing lagi tentang dunia-dunia penerbangan dan apapun itu berkaitan dengan tes interview seputar pramugari. Oke guys, thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya supaya channelnya berkembang. See ya!